Ramalan Jayabaya merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, seorang raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling populer adalah yang berkaitan dengan kemunculan Ratu Adil. Terdapat beberapa versi terkait penafsiran ramalan ini, yaitu dari Kitab Musarar dan Sabto Palon. Yang kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari versi Kitab Musarar. Ratu Adil, sang juru selamat dengan Heru Cakra dalam ramalan Jayabaya adalah kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat. Kedatangan Ratu Adil memiliki kesamaan dengan munculnya Imam Mahdi atau Mesias. Risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang tunjung putih semuanya pundak Sinumpet, atau seorang berhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan. Setelah selesai masa pemerintahannya, muncul zaman Kalabendu. Zaman Kalabendu merupakan zaman di mana banyak orang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkara murka. Keadaan ini akan hilang dengan bergantinya zaman menjadi zaman Kalasubho, yang merupakan zaman kegembiraan rakyat. Zaman Kalasubho dikenal dengan munculnya Ratu Amisan yang juga disebut Sultan Heru Cokro. Dalam sejarah zaman Kalasubho, antara tahun 1800 hingga 1900-an, dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Adil yang melawan penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidina Panatagomo Jawa Khalifat Rasulullah, yang berarti Sultan Abdul Hamid Heru Cokro yang artinya Ratu Adil, Kabirul Mukminin yang artinya orang pertama dari orang-orang yang yakin, Sayyidina yang artinya pemuka agama, penata agama Jawa yang artinya pemimpin agama di tanah Jawa, Khalifat Rasulullah yang artinya Khalifah Rasulullah. Peristiwa gerakan Ratu Adil dalam zaman Kalasubho terjadi di Klaten dengan peristiwa Mangkujiwo pada tanggal 8 Juni 865. Gerakan ini mengalami kegagalan sebelum melancarkan aksinya. Gerakan yang dilakukan oleh Mangkujiwo diilhami dari tulisan-tulisan yang berisi ramalan Jayabaya. Pengikut gerakan Mangkujiwo percaya bahwa orang asing akan dibinasakan, serta Surakarta dan Yogyakarta akan dihancurkan. Dari ketiga gerakan Ratu Adil, tidak ada yang muncul pada zaman Kalasubho yang berlangsung pada tahun 1800 hingga 1900-an. Kemunculan Ratu Adil masih diharapkan pada zaman berikutnya seperti zaman Kalasumpoko atau zaman Kalasuroso. Versi berikutnya yaitu versi Sabto Palon. Sunan Kalijogo dalam buku Kinanti Serat Lambang Praja karya Mangunjiwo menyatakan kehadiran Ratu Adil adalah 500 tahun semenjak Kerajaan Demak. Ratu Adil kaping telu dereng kalampahan mangkin, tasih kinang gangsal jaman, tetepiro angin daki, saking pangandika nata, nanging jaman wuri-wuri, ilang kailokatnipun terana sanguning jamni, amung bujeng kalahiran tan wonten nedya marpati, ngegungaken suka-suka ngenekaken sangga runggi, yang artinya kurang lebih masa datangnya Ratu Adil itu masih kurang 5 zaman sejak zaman dinasti Demak. Hanya pada zaman itu daya tarik ke Ratu Adilan tertutup oleh aspek lahiran, tanpa ingat akan lautan daya tenaga dalam. Orang lebih memilih bersenang-senang dahulu sambil mencari kesalahan pihak lain. Pada zaman Kalasumpoko, yaitu tahun 1900 hingga tahun 2000-an, kehadiran Ratu Adil ditegaskan sebagai proses kemerdekaan Indonesia yang menjadi jembatan emas menuju keadaan damai dan makmur. Keadaan zaman Kalasumpoko digambarkan sebagai negara yang terkenal ke penjuru dunia dengan penuh kebaikan. Peristiwa gerakan Ratu Adil ada dan mengakar sesuai pembelaan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung tahun 1930-an.
Insinyur Soekarno menyatakan, "Haraplah pikirkan tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabto Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus-menerus menyalakan harapan rakyat? Apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cokro atau turunan seorang Wali Songo? Tak lain tak bukanlah oleh karena hati rakyat yang menangis itu tak henti-hentinya, tak habis-habisnya menunggu atau mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang berada dalam kegelapan, tak henti-hentinya pula, saban zaman, saban menit, saban detik, menunggu-nunggu dan mengharap-harapkan kapankah matahari terbit." Dalam ramalan Raden Ngabei Ronggowasito menyebutkan kelahiran Ratu Adil adalah tahun 1877-an Jawa yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Tahun tersebut merupakan kemunculan Ratu Amisan yang diungkapkan dalam Jangka Jayabaya. Ramalan dalam kitab Joko Lodang ini dipersonifikasikan dalam sosok Insinyur Soekarno sebagai proklamator yang memimpin kemerdekaan Indonesia. Kemunculan Ratu Adil selalu dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa dengan datangnya Ratu Adil akan memberikan jalan keluar atas kerusakan tatanan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Ratu Adil adalah seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Namun, siapakah sebenarnya Ratu Adil itu? Apakah ia sudah muncul atau masih menanti saatnya? Apakah ia memiliki ciri-ciri tertentu yang bisa dikenali? Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri orang yang akan menjadi presiden di tahun 2024 yang dikatakan dalam ramalan Jayabaya. Yang pertama berasal dari keturunan Raja-Raja Nusantara. Dalam kitab Musaror, salah satu sumber ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa Ratu Adil adalah keturunan dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang masuk Islam. Selain itu, dalam Sabto Palon, sebuah kitab yang mengisahkan tentang perjumpaan antara Prabu Brawijaya V dengan Sunan Kalijogo dan dua penasihatnya, yaitu Sabto Palon dan Noyo Genggong, disebutkan bahwa Ratu Adil adalah keturunan dari Sabto Palon. Sabto Palon sendiri adalah seorang tokoh mistis yang diyakini sebagai reinkarnasi atau penjelmaan dari Batara Wisnu, dewa pemelihara alam semesta. Ciri yang kedua yaitu memiliki nama atau gelar yang berhubungan dengan api atau cahaya. Dalam kitab Musaror disebutkan bahwa Ratu Adil akan muncul pada zaman Kala Suroto, yaitu zaman yang penuh dengan bencana dan kegelapan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Ratu Adil akan membawa api atau cahaya yang akan menerangi dunia. Oleh karena itu, nama atau gelar Ratu Adil harus memiliki makna yang berhubungan dengan api atau cahaya, seperti Agni atau api, Surya atau matahari, Askoro atau cahaya, Nur atau cahaya, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki wajah yang tampan atau cantik dan tubuh yang sehat atau kuat. Dalam kitab Musaror disebutkan bahwa Ratu Adil akan memiliki wajah yang tampan atau cantik seperti dewa-dewi dan tubuh yang sehat dan kuat seperti pahlawan. Hal ini menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang sempurna secara fisik dan mental, serta memiliki karisma yang tinggi dan kewibawaan yang tinggi pula. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Dalam kitab Musaror disebutkan bahwa Ratu Adil akan memiliki ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas seperti para nabi dan rasul. Hal ini menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang cerdas dan berpendidikan, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai bidang ilmu, seperti agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, adil, belas asih, dan lain sebagainya.
Dalam kitab Musharor disebutkan bahwa Ratu Adil akan memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, adil, welas asih, sabar, tawakal, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Ratu Adil adalah orang yang berakhlak dan bermoral tinggi, serta memiliki hati yang bersih dan tulus. Ratu Adil juga tidak akan korupsi, mendolimi, atau mengkhianati rakyatnya. Itulah beberapa ciri orang yang kurang lebihnya akan menjadi pemimpin negara kita pada tahun 2024 yang akan memimpin kita dengan baik dan amanah, insya Allah. Hal yang dikatakan dalam ramalan Jayabaya. Tentu saja ramalan ini tidak bisa dianggap secara mutlak kebenarannya, melainkan sebagai bahan renungan dan introspeksi bagi kita semua. Siapapun yang akan menjadi presiden di tahun 2024, semoga ia adalah orang yang terbaik dan terpilih untuk memilih bangsa ini ke arah yang lebih baik.